Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan kali ini masih bersama Ibu di mata pelajaran PKWU. Langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang teknik pengolahan makanan. Oke, udah siap? Yuk kita mulai ya. Pada zaman dulu, zaman prasejarah itu manusia mulai masak makanannya itu diawali dengan setelah mereka menemukan dan juga mengenal kegunaan api. Makanan itu dimasak dalam sebuah lubang yang mereka gali dalam tanah. Nah, lubang itu kemudian ditutupi sama tanah liat. Lalu setelah itu lubang yang tadi itu diisi oleh air dan ke dalam api itu dilemparkan batu-batu panas sehingga air itu mendidih. Nah, ketika air itu mendidih, air tersebut digunakan untuk merebus sayuran, ikan, ataupun daging yang mereka temui. Karena pada zaman dulu kan mereka hidup bergantung pada alam, ya. Jadi sumber-sumber makanan yang mereka dapat dari alam itu mereka masak dengan menggunakan cara tadi. Cara memanggang makanan di atas bara api itu mereka lakukan dengan cara daging ataupun ikan yang mereka dapat itu mereka tusuk menggunakan bambu biasanya. Lalu setelah ditusuk itu dengan sepotong kayu mereka letakkan di atas api tersebut. Merebus dan membakar makanan itu merupakan teknik-teknik pengolahan yang pertama kali dikenal. Adanya kemajuan di bidang industri pembuatan alat memasak itu membuat teknik pengolahan makanan itu menjadi berkembang. Dengan menguasai teknik mengolah makanan, kita bisa menciptakan bermacam-macam aneka resep masakan yang lezat. Pada hakikatnya, memasak itu suatu proses pemanasan bahan makanan. Fungsi pemanasan itu apa sih? Fungsinya itu dia untuk meningkatkan rasa, memudahkan pencernaan, memperbaiki tekstur, meningkatkan penampilan, dan juga untuk mematikan kuman, sudah pasti ya. Mengkonsumsi makanan-makanan yang mentah itu rentan untuk terkontaminasi oleh kuman. Makanya dianjurkan untuk memakan makanan yang sudah dimasak dengan matang agar meminimalisir terkontaminasinya kuman, parasit, dan lain-lain. Dengan menguasai teknik memasak, tentu kita bisa memilih cara memasak yang sesuai dengan bahan makanan yang akan dimasak. Jadi nanti hasil akhirnya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Perambatan panas dari suatu sumber panas ke dalam makanan yang dimasak itu bisa melalui 3 cara. Yang pertama itu konduksi. Apa itu konduksi? Yaitu perambatan panas melalui benda perantara yang saling bersentuhan dengan bahan makanan yang akan dimasak. Contohnya apa? Seperti merebus sayuran, di mana air dan juga bahan makanannya itu dia saling menyatu. Lalu yang kedua ada konveksi, yaitu perambatan panas melalui benda perantara di mana panas dari benda perantara tersebut ikut berpindah. Contohnya seperti kalian pas menggunakan oven. Nah, ketika kalian menggunakan oven itu terjadi sirkulasi uap panas. Itu contoh yang konveksi. Lalu yang ketiga ada radiasi. Radiasi itu perambatan panas melalui pancaran panas langsung dari sumber panas ke bahan makanan yang dimasak. Panas langsung ke bagian dalam bahan makanan, kemudian menyebar ke seluruh bagian makanan. Contohnya seperti memanaskan makanan dingin dari lemari es dengan menggunakan microwave. Makanan itu akan cepat panas pada bagian luar maupun dalamnya. Dalam mengolah makanan itu ada 3 teknik pengolahan untuk membuat makanan ya. Yang pertama itu teknik memasak basah, lalu yang kedua teknik memasak kering, dan yang ketiga teknik memasak dengan minyak. Lalu di pertemuan kali ini pun selain kita membahas teknik pengolahan makanan, kita juga akan membahas tentang istilah-istilah dalam teknik pengolahan makanan. Kita masuk dulu ke teknik yang pertama nih, teknik memasak basah. Di teknik memasak basah itu yang pertama ada merebus atau boiling.
Merebus itu adalah memasak bahan makanan di dalam cairan. Bisa berupa air, susu, ataupun kaldu yang mendidih kurang lebih suhunya 100 derajat Celcius. Tentu mendidih itu tidak selalu 100 derajat Celcius, ya, tergantung tekanan atmosfernya. Mendidih di pegunungan dan juga mendidih di daerah pantai itu tentu suhunya itu akan berbeda, tidak akan sama ya, karena tekanan udaranya itu berbeda antara di pegunungan dan juga di pantai. Alat yang digunakan dalam teknik merebus atau boiling ini biasanya itu menggunakan panci dengan tutup. Banyak sedikitnya air dan juga lamanya merebus itu tergantung pada bahan makanan yang direbus. Teknik merebus itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu simmering, yakni merebus bahan makanan sampai titik didih kurang lebih 100 derajat Celcius. Kemudian ketika sudah mendidih, apinya itu dikecilkan sehingga suhunya itu kurang dari 100 derajat Celcius. Proses merebus itu meskipun apinya dikecilkan, proses merebusnya itu masih terus berlangsung. Contohnya seperti kalian membuat kaldu atau stok ya. Jadi kalau kalian pernah dengar chicken stock itu berarti artinya kaldu ayam gitu ya, atau beef stock itu artinya kaldu sapi gitu ya. Nah, membuat kaldu itu menggunakan teknik simmering ini. Nah, teknik ini di Indonesia itu dikenal dengan istilah menyemur. Yang kedua itu poaching, yaitu merebus bahan makanan di dalam air yang sedikit dengan api yang kecil. Temperaturnya itu kurang dari 100 derajat Celcius. Proses poaching itu terjadi secara perlahan-lahan. Dan teknik ini itu sesuai untuk bahan makanan yang mudah dimasak dengan tekstur yang lembut. Contohnya seperti telur, ikan, dan juga buah-buahan. Yang kedua ada menyetup atau stewing, yaitu teknik memasak bahan makanan di dalam cairan, bisa air, kaldu, ataupun saus, dalam jumlah yang hampir sama dengan bahan yang dimasak. Jadi rasio antara bahan yang dimasak dan juga cairan itu sama, ya 1:1. Proses menyetup itu terjadi perlahan-lahan agar bahan makanan itu bisa lunak. Daging yang dimasak dengan cara ini biasanya dipotong-potong lebih kecil. Contohnya itu seperti opor ayam, gulai kambing, dan lain-lain. Selain masakan yang tadi, menyetup juga bisa dilakukan pada buah-buahan dengan menggunakan air gula dan juga kadang-kadang bisa diberi aroma, bisa dari cengkeh ataupun kayu manis. Yang ketiga itu braising, yakni metode memasak bahan makanan dengan menggunakan sedikit air ataupun kaldu. Braising ini metode memasak kombinasi yang menggunakan panas, basah, dan juga kering. Biasanya teknik ini itu pertama kali makanannya itu ditumis dulu atau bisa juga dibakar pada suhu tinggi. Lalu setelah bahan makanan itu ditumis ataupun dibakar, dipindahkan ke dalam panci tertutup dan pada suhu yang lebih rendah sambil diaduk dalam sejumlah cairan. Teknik braising ini cocok untuk memasak bahan makanan yang agak keras dan juga biasanya diiris-iris tipis untuk melembutkan serat-seratnya. Contohnya nih, untuk ayam yang menggunakan teknik braising itu pertama-tama ayam itu setelah dibersihkan dipotong-potong sesuai selera dan digoreng dengan sedikit minyak sampai berwarna sedikit kecoklatan. Lalu, setelah itu masukkan ayam goreng tersebut ke dalam panci dan ditambahkan dengan sedikit air ataupun kaldu. Kemudian, setelah kalian memasukkan air ataupun kaldu tadi, panaskan di atas api kecil atau bisa juga menggunakan oven. Pada waktu memanaskan ini, sebaiknya panci itu dalam keadaan tertutup. Nah, itu contoh yang teknik braising. Selanjutnya ada mengukus atau steaming, yakni memasak bahan makanan dengan uap air yang mendidih. Steaming ini merupakan salah satu cara pengolahan bahan pangan melalui pemanasan menggunakan uap air dalam wadah tertutup. Alat pengukusnya itu dikenal dengan sebutan kukusan.
Cara ini lebih baik daripada merebus. Contoh masakan dengan menggunakan teknik mengukus ini seperti nasi kukus, puding kukus, dan ada oleh-oleh terkenal nih yang dari Bandung ya, yang menggunakan teknik mengukus, yakni brownies kukus ya. Itu brownies kukus itu menggunakan teknik steaming ini. Tadi kan Ibu bilang teknik mengukus ini lebih baik dibandingkan merebus. Kenapa? Karena cara pengolahan ini dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk mengolah bahan makanan. Karena bisa menekan pengurangan nilai gizi dari bahan makanan. Kalau merebus itu kan si bahan makanannya langsung dicampurkan ke dalam air. Jadi kemungkinan untuk kandungan gizinya keluar dari bahan makanan tersebut menyatu dengan air itu lebih besar, sedangkan mengukus itu tidak. Makanya teknik ini bisa mempertahankan nilai gizinya. Selanjutnya ada teknik mengetim atau ubernari, yakni memasak bahan makanan dengan menggunakan panci tim atau dua panci yang biasanya yang satu itu lebih kecil, sehingga bisa dimasukkan ke dalam panci yang lain. Contohnya itu seperti kalian akan melelehkan coklat. Biasanya kan kalau kalian melelehkan coklat itu tidak langsung wadah yang berisikan coklatnya langsung dipanaskan. Tapi biasanya menggunakan teknik seperti ini, ya seperti yang ada pada di gambar. Jadi panci yang pertama itu berisikan air, biasanya airnya dipanaskan terlebih dahulu. Kalau sudah panas baru wadah yang berisikan coklat ataupun bahan-bahan makanan yang lainnya disimpan di atasnya. Jadi, melelehkan itu menggunakan uap yang ada di bawah panci tadi. Bedanya dengan mengukus, itu biasanya kalau mengukus itu ada lubang-lubang di dalamnya. Jadi, uapnya bisa masuk secara langsung ke dalam bahan makanan. Tapi kalau di ubernari ini, dia menggunakan hanya hawa panas dari uapnya saja. Jadi, coklatnya itu tidak terkena air dari uap tersebut. Gitu ya, bedanya antara mengukus dengan mengetim. Yang keenam ada memblansir atau blanching, yakni merebus sebentar bahan makanan dalam air yang mendidih dengan maksud untuk mengurangi rasa dan juga bau. Juga dilakukan untuk melunakkan tekstur atau memperbaiki warna makanan agar warnanya itu tetap cerah. Jadi teknik memblasir ini bahan makanan tadi itu hanya direbus sebentar, hanya untuk melunakkan sedikit. Jadi teksturnya itu biasanya masih crunchy. Seperti kalian kalau makan steak itu kan suka ada sayurannya tuh, baik itu buncis, wortel, ataupun kacang polong dan lain-lain. Itu kan teksturnya masih crunchy. Nah biasanya itu hanya diblansir. Untuk tugas kali ini, coba kalian cari informasi di internet, koran, ataupun majalah, 5 jenis makanan, bisa makanan khas daerah, ataupun makanan internasional, jumlahnya 5, ya bebas, boleh khas daerahnya saja, atau internasionalnya saja, atau lebih baik dua-duanya, ya memuat yang 5 jenis makanan ini memuat khas daerah dan juga internasional. Lalu identifikasi masakan tersebut itu menggunakan teknik memasak apa, dan juga cantumkan resep dan juga gambar makanan yang sudah kalian dapatkan tadi ya. Buat tugasnya di buku catatan, jangan lupa sertakan namanya ya. Yang nggak pakai nama nggak akan Ibu beri nilai. Ibu nggak bosan-bosan buat ngingetin untuk memberikan nama, biar kalian bisa jujur, itu merupakan hasil kerja kalian, bukan punya temennya, ya. Sekian untuk materi hari ini, kita ketemu lagi dengan materi lainnya di pekan depan. Ibu tutup, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.